Halo teman-teman semua, balik lagi teman-teman, kita bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di teman-teman ya di SCT. Soal SCT ini untuk pelamar khusus, yaitu situasi kerja sederhana. Untuk teman-teman guru, silakan teman-teman nanti tonton ya sampai akhir, jangan di skip karena ada beberapa penjelasan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, let's go ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini teman-teman, ini berkaitan dengan kondisi peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan, yaitu contoh soalnya, bagaimana Anda akan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan kegiatan sekolah untuk mendukung pembelajaran siswa. Ingat ya, untuk mendukung pembelajaran siswa. Clue soalnya seperti itu. Apakah yang A, mengurangi komunikasi dengan orang tua dan menghindari gangguan dalam operan sekolah? Jelas kalau mengurangi komunikasi kita langsung delete aja teman-teman semua, karena ini tidak berkaitan dengan peningkatan atau keterlibatan, karena kata kuncinya adalah keterlibatan ya teman-teman ya. Nah, yang B, menerapkan kebijakan yang menghalangi partisipasi orang tua. Ini langsung kita delete aja. Kalau menghalangi kita nggak akan kita pilih, karena di sini adalah harus terlibat. Yang C, menyelenggarakan pertemuan dan acara yang melibatkan orang tua. Good nih teman-teman, secara teratur dan memberikan pemahaman tentang proses pembelajaran. Good teman-teman, ini bagus banget. Yang C ini adalah kandidat poin 5 ya, kita coba lingkari aja. Yang D, mengabaikan umpan balik dan saran dari orang tua. Ini salah dari sekolahnya, gak boleh mengabaikan. Ketika ada saran kritik dari orang tua, kita wajib untuk menerimanya. Kemudian jangan hanya saja menerimanya teman-teman, nanti kalau misalnya ada soal tentang seperti itu, jangan hanya menerimanya, pilih yang bisa mengatasi atau melakukan perbaikan atas saran yang diberikan oleh orang tua. Itu namanya proaktif ya. Kemudian yang E, membatasi peran orang tua. Ini langsung kita delete, karena yang paling tepat adalah yang C, menyelenggarakan pertemuan dan acara yang melibatkan orang tua secara teratur untuk memberikan pemahaman tentang proses pembelajaran. Anda dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan, membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga, serta mendukung pembelajaran siswa. Seperti itu. Jadi poinnya adalah poin 5 nih teman-teman ya, di opsi C ini. Let's go teman, kita ke soal nomor 2 ya, dengan kondisi yang berbeda nih. Di soal nomor 2 ini kondisi konfliknya penanganan perbedaan individu dalam pembelajaran. Soalnya yaitu bagaimana Anda akan menangani perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai. Apakah menyediakan dukungan tambahan dan pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa yang memerlukan bantuan ekstra? Good teman-teman, kita checklist ya. B, mengabaikan kebutuhan individu dan menerapkan kurikulum yang sama untuk semua siswa. Kalau menerapkan kurikulum ini mungkin masih bisa kita berikan checklist atau poin yang lebih ya. Tapi kalau misalkan mengabaikan kebutuhan individu, jelas ini nggak akan kita pilih. Justru seorang guru harusnya memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan individu atau kebutuhan siswa tersebut. Jadi opsi B ini menyalahi. Yang C, menerapkan program pembelajaran terpisah untuk siswa yang dianggap memiliki kemampuan unggul. Ini boleh kita checklist dulu ya, nanti kita akan sandingkan dengan opsi A, mana yang paling tepat. Yang D, mengurangi fokus pada siswa yang memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari keterlambatan dalam pembelajaran. Justru kalau misalkan ada keterlambatan dalam pembelajaran, kita harus memberikan fokus ekstra, ini malah mengurangi. Jadi ini adalah poin negatifnya, tidak akan kita pilih. Yang E, mengabaikan perbedaan individu dan memprioritaskan pencapaian kelompok tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa secara spesifik. Ini nggak akan kita pilih teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, opsi E ini sepintas itu seperti benar memprioritaskan pencapaian kelompok, tapi banyak negatifnya. Di sini yang pertama adalah mengabaikan, kedua adalah tanpa mempertimbangkan. Ini udah dua negatif yang kita nggak akan pilih. Jadi opsinya tersisa adalah yang A dan C. Nah, A dan C ini memiliki poin 4 dan 5. Mana yang akan kita pilih? Yaitu dengan poin 5. Nih, lihat ya teman-teman ya, kita bahas nih. Yang A, menyediakan dukungan tambahan menyediakan dukungan tambahan dan pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Lihat teman-teman ya, disesuaikannya untuk apa? Disesuaikan untuk siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Disesuaikan teman-teman. Nah, ini adalah poin paling tinggi, yaitu poin 5, karena dia menyesuaikan kebutuhan siswa, dia menyesuaikan bantuan yang ekstra yang memang itu harus kita berikan kepada orang tersebut atau siswa tersebut. Sedangkan yang C itu hanya menerapkan program pembelajaran terpisah untuk siswa yang dianggap
memiliki kemampuan unggul. Nah, ini adalah kemampuan yang di bawahnya bagaimana teman-teman? Karena kan di sini di clue soalnya adalah menangani perbedaan individu. Perbedaan individu berarti ada yang di bawah, ada yang di atas, seperti itu kemampuannya. Jadi option A ini adalah option yang tidak menimbulkan konflik lanjutan, yaitu poin 5 nih teman-teman semua. Dengan menyediakan dukungan tambahan dan pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa yang memerlukan bantuan ekstra, Anda dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memungkinkan mereka untuk berkembang sebaik mungkin, seperti itu. Nah, pembahasan ini bisa teman-teman cerna, jangan di ini ya teman-teman ya, jangan dihafal optionnya, tapi dilihat clue soalnya, kemudian kita latih bagaimana kepekaan kita untuk memilih option yang paling tinggi yang bisa menyelesaikan soal tersebut, seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini konfliknya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Soalnya yaitu bagaimana Anda akan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ini tentang pemanfaatan teknologi ya teman-teman ya, yang pernah dibahas di channel kami yang pertama di Lentera CPNS X Navigator Guru. Ini pernah dibahas tentang teknologi dalam pembelajaran. Jadi teman-teman bisa lihat ya channel yang pertama itu. Yang A, membatasi akses siswa terhadap teknologi untuk mencegah gangguan dalam pembelajaran. Membatasi akses, jelas kita langsung delete saja. Yang B, menyelenggarakan pelatihan reguler untuk guru dan staf. Bagus teman-teman. Yang C, mengabaikan integrasi teknologi. Justru kalau C ini harusnya mah jangan mengabaikan ya teman-teman ya. Ini harus nama memberikan dukungan atau memberikan integrasi teknologi. Ini pasti yang C benar nih teman-teman. Kalau misalkan di depannya jangan mengabaikan. Jadi option C kita delete karena dia adalah negatif ya kalimatnya ya. Yang D, mengurangi penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memprioritaskan metode pengajaran tradisional, tidak akan kita pilih. Yang E ini, yang D itu nggak akan kita pilih itu karena dia nggak berkembang ya teman-teman ya. Yang E, mengabaikan perkembangan teknologi, ini apalagi dalam pendidikan dan mempertahankan praktik pengajaran yang konvensional. Kita nggak boleh stuck dalam tempat itu aja teman-teman. Jadi harus mengembangkan diri, terus inovasi, inovatif, kolaborasi, dan memberikan pembelajaran yang berkualitas. Intinya seperti itu kalau misalkan ditanyakan tentang pembelajaran di kelas, seperti itu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Dia memiliki poin 5 yaitu menyelenggarakan pelatihan reguler untuk guru dan staf sekolah tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dengan menyelenggarakan pelatihan reguler untuk guru dan staf sekolah tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Anda dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mendukung perkembangan pendidikan yang modern, seperti itu. Jadi ada sebuah pengembangannya ya teman-teman ya di option B ini. Oke, teman-teman pasti bisa untuk mengerjakannya, teman-teman pasti bisa mendapatkan nilai dan poin paling tinggi dari pesaing yang lainnya. Oke, teman-teman tinggal belajar yang rajin, jangan patah semangat. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Di sini di soal nomor 4 ini, teman-teman, konfliknya itu tentang peningkatan keterampilan pengajaran guru. Soalnya tentang bagaimana Anda akan meningkatkan keterampilan pengajaran guru di sekolah untuk memastikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi siswa. Apakah A, mengabaikan pengembangan profesional guru untuk menghindari biaya tambahan? B, menerapkan evaluasi yang ketat tanpa memberikan umpan balik konstruktif kepada guru? C, menyelenggarakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? D, mempersempit fokus pengajaran hanya pada metode yang telah terbukti efektif dalam masa lalu. Teman-teman, yang D kita langsung delete ya. Ini terbukti efektif dalam masa lalu. Kita kan harus refleksi teman-teman. Kita harus lihat apakah masa sekarang pun sama atau tidak. Karena kan ini dinamis ya teman-teman ya, gaya belajar siswa pun akan dinamis berkembangnya. Jadi option D tidak akan kita pilih. Yang E, membatasi akses guru terhadap sumber daya pembelajaran. Jelas tidak boleh kita batasi karena sumber daya pembelajaran itu sangat dipentingkan oleh guru-guru sehingga guru-guru tersebut bisa berkembang lagi teman-teman untuk pengembangan diri gurunya tersebut, entah itu dari metode pembelajaran, strategi pembelajaran maupun media pembelajaran, sehingga memberikan kualitas pembelajaran yang efektif. Nah, sedangkan kita akan pilih yang mana teman-teman? Yang menurut teman-teman ini sebagai clue yang paling tepat, yaitu meningkatkan keterampilan pengajaran guru untuk memastikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi siswa. Jadi option yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Jelas banget ya, menyelenggarakan program pengembangan profesional. Ini pengembangan profesional ini berkaitan dengan diklat, kemudian ada seminar,
kemudian ada juga yang namanya workshop, ini yang C ini seperti itu. Jadi pengembangan profesional itu tergantung ada program di kabupaten kota masing-masing atau di daerahnya masing-masing, seperti itu. Jadi option C ini adalah memiliki option paling tinggi, yaitu poin 5. Dengan menyelenggarakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, Anda memberi guru kesempatan untuk terus berkembang dan memperoleh keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, memastikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi siswa tersebut, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang belum masuk di daftar kelas belajar P3K Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk masuk di angkatan kelima ya. Di angkatan batch 5 ini insya Allah kita akan belajar di tanggal 23 Oktober nih teman-teman ya, sampai dengan 7 November. Insya Allah teman-teman semua kita akan belajar, kita dari soal, mudah-mudahan ini jembatan salah satu jembatan teman-teman semua untuk bisa lulus bersama kami. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semua dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 5, saya doakan semuanya bisa lulus mengikuti jejak-jejak alumni kami sebelumnya. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Tinggal teman-teman chat aja di WA Mintara di 0877 2331 7506. Nomor WA-nya ada di pojok kanan atas ya. Yuk teman-teman kita bahas lagi di soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini konfliknya tentang meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Soalnya, bagaimana Anda akan meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan akurat dari setiap siswa. Nah, lihat ya teman-teman ya, kualitas evaluasi pembelajaran. Kalau tadi adalah kualitas pengajaran. Nah, ini sedangkan evaluasi pembelajaran. Yang namanya evaluasi ini berkaitan banget tentang penilaian. Kalau misalkan penilaiannya teman-teman ini masuk ke dalam ranah pedagogik. Jadi opsinya adalah ranah pedagogik lagi teman-teman. Nah, lihat ya, nih kita bongkar bersama-sama. Yang A, mengurangi frekuensi evaluasi untuk mengurangi tekanan pada siswa. Bukan yang dikurangi frekuensi evaluasinya, tapi menyesuaikan tentang penilaian yang akan kita berikan. Karena kan penilaian itu teman-teman dibagi menjadi 3. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotorik. Jadi 3 ranah ini yang harus kita sesuaikan, bukan mengurangi frekuensinya. Jadi option A ini kita nggak akan pilih. Yang B, menerapkan evaluasi yang hanya berfokus pada aspek kognitif tanpa mempertimbangkan aspek efektif dan psikomotorik. Nah, ini nggak akan kita pilih teman-teman. Kita harus menilai itu 3 setiap pembelajaran itu. Ada afektif, ada kognitif, ada juga psikomotorik. Jadi option B ini tidak akan kita pilih. Yang C, teman-teman semua, memutuskan hasil evaluasi secara sepihak, nggak boleh. Ini menyalahi prinsip penilaian yang 8-9 itu. Jadi optionnya tidak boleh sepihak teman-teman semua. Jadi sepihak ini sesuai dengan saya, sesuai dengan gurunya, itu nggak boleh. Itu harus ada asas adil, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi option C nggak akan kita pilih. Yang D, menggunakan beragam metode evaluasi yang mencakup berbagai aspek pembelajaran. Good. Yang D ini bagus teman-teman. Tapi kita lihat ya yang E ya, mengabaikan umpan balik. Nah, jelas kita salah teman-teman. Kita langsung dilihat aja, jangan buang-buang waktu. Mengabaikan umpan balik atau refleksi dari siswa terkait dengan proses evaluasi untuk menghemat waktu. Nggak boleh. Kita harus memberikan refleksi setiap pembelajaran atau setiap penilaian dilaksanakan. Jadi supaya kita tahu teman-teman apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan, sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Jadi option D ini option yang paling realistis ya teman-teman ya, yang poin paling tinggi, yaitu dengan menggunakan poin 5, yaitu menggunakan beragam metode evaluasi yang mencakup berbagai aspek pembelajaran. Dengan menggunakan beragam metode evaluasi yang mencakup berbagai aspek pembelajaran, Anda dapat memastikan bahwa pemahaman yang mendalam dan akurat dari setiap siswa terukur secara holistik, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor, seperti itu. Oke teman-teman, pasti bisa lihat ya prinsip penilaiannya seperti apa, kemudian penilaiannya dalam ranah apa, kognitif, afektif atau psikomotorik. Nah, kemarin kan banyak banget yang tanya, Kak ada pedagogik enggak? Nah, sedangkan teman-teman semua lihat ya, pedagogiknya itu dalam SJT itu dilebur sebagai konflik teman-teman, sebagai situasi kerjanya. Jadi bukan seperti teori apa menjawab seperti apa, seperti itu. Kalau prediksi kami ya teman-teman ya, mudah-mudahan semuanya bisa taklukkan soal, bagaimanapun bentuk soalnya teman-teman bisa taklukkan, bisa mendapatkan skor poin tertinggi untuk bisa duduk menjadi ASN P3K, seperti itu. Oke, semangat teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini mendorong inovasi pendidikan di sekolah. Soalnya tentang bagaimana Anda akan mendorong inovasi pendidikan di sekolah Anda dan memastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masa depan. Lihat ya teman-teman ya, ada clue soal inovasi pendidikan di mana di sekolah Anda. Sehingga untuk apa? Memastikan bahwa
metode pembelajaran yang diterapkan itu relevan dengan kebutuhan masa depan. Ini clue-nya udah sangat jelas sekali teman-teman. Adanya inovasi. Nah, kalau misalkan option A ini membatasi eksplorasi, ini bukan berkaitan dengan inovasi. Justru kalau inovasi itu dia harus mengeksplor keseluruhannya, ide baru, gagasan baru, pendapat baru, sehingga dari ketiga komponen itu bisa menjadikan inovatif dan menjadikan ide yang paling baik untuk pembelajaran tersebut. Jadi option A tidak akan kita pilih, kita langsung delete aja. Yang B, menolak adopsi teknologi baru untuk menghindari kompleksitas dalam pengelolaan. Kalau menolak itu ini adalah tidak berkaitan dengan pengembangan dirinya, tapi kita akan lihat teman-teman ya. Lihat nih ya. Di dalam menghindari kompleksitas dalam pengelolaan. Ininya seperti benar, tapi padahal ini salah teman-teman. Ini nggak akan kita pilih. Yang C, mengurangi fokus pada inovasi pendidikan dan mempertahankan praktik pengajaran yang sudah mapan. Nggak akan kita pilih teman-teman. Ini akan stuck. Sedangkan kita harus terus ini teman-teman. Kita harus terus berkembang. Kita harus terus melihat dari perkembangan setiap zaman atau setiap kebutuhan peserta didik tersebut. Yang D, mengabaikan tren pendidikan terkini dan mempertahankan kurikulum yang sudah ada tanpa perubahan. Ini tidak akan kita pilih. Yang E, mendorong kolaborasi. Good, ini kolaborasi antara guru dan siswa dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Jadi kita nggak harus sendiri aja teman-teman. Kita bisa bertanya dengan KKG, MGMP, kemudian ada komunitas-komunitas yang lainnya, organisasi yang lainnya yang memang dia ada wadahnya, sehingga kita bisa mendorong inovasi pendidikan, bahwa di dalam pendidikan tersebut terus dinamis, terus berkembang. Kita harus menyesuaikan zaman seperti itu, sehingga kita mendapatkan metode pembelajaran yang baik, yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan masa depan siswa, seperti itu ya. Jadi opsinya adalah yang E, dengan mendorong kolaborasi antar guru dan siswa dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Anda mendorong budaya inovasi di sekolah, memastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masa depan dan memfasilitasi eksplorasi ide baru untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Seperti itu. Soalnya mudah-mudah ya. Sebenarnya soalnya itu sesuai dengan penyelesaian Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi insya Allah teman-teman bisa menjawabnya. Jangan takut ya. Let's go lagi teman-teman ya. Kita bahas lagi di soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini soalnya tentang konfliknya tentang meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang nomor 7 ini soalnya bagaimana Anda akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang signifikan dari partisipasi tersebut. Apakah A, memaksa semua siswa untuk mengikuti setidaknya satu kegiatan ekskul tanpa mempertimbangkan minat dan bakat mereka? Kalau misalkan tanpa mempertimbangkan, jelas kita langsung delete aja teman-teman. Ini harusnya mempertimbangkan minat dan bakatnya. Yang B, membatasi pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia untuk siswa untuk menghindari kerumitan dalam pengelolaan. Membatasi pilihan ekskul berarti kita langsung delete aja ya teman-teman ya. Yang C, menyadarkan sesi orientasi yang komprehensif untuk memperkenalkan berbagai kegiatan ekskul kepada siswa. Good, yang C adalah option paling tinggi teman-teman, di option 5. Nah lihat ya yang D dan E ya. Mengabaikan partisipasi siswa, mengabaikan udah kita langsung delete aja. Mengurangi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekskul, jelas ini tidak mendukung tentang kegiatan ekskul tersebut. Jadi option C ini adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 teman-teman semua. Dengan menyelenggarakan sesi orientasi yang komprehensif untuk memperkenalkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa, Anda memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang signifikan dari partisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi option C ini adalah option yang paling tepat, yaitu poinnya 5 ya teman-teman ya. Let's go lagi teman-teman, kita bahas lagi di soal nomor 8 ya. Di soal nomor 8 ini teman-teman, konfliknya tentang membangun lingkungan belajar yang inklusif. Soalnya adalah bagaimana Anda akan membangun lingkungan belajar yang inklusif di sekolah Anda yang mengakomodasi kebutuhan siswa dari latar belakang yang beragam. Oke, lihat ya teman-teman ya, di sini ada lingkungan belajar yang inklusif di sekolah. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kebutuhan yang latar belakangnya yang beragam. Berarti beragam itu berbeda-beda. Apakah A, memisahkan siswa berdasarkan latar belakang untuk menghindari konflik? Memisahkan tidak akan kita pilih ya teman-teman ya. Yang B, mengurangi keragaman kurikulum untuk menghindari kesulitan dalam pengajaran. Ini tidak akan kita pilih. Berarti ini memberikan cerminan bahwa guru tersebut tidak bisa mengelola sekolah atau
mengakomodasi kebutuhan yang beragam seperti itu. Yang C, menyelenggarakan kegiatan yang mendorong inklusi dan kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Good, option C adalah option yang paling tepat. Silakan yang D kita bahas lagi ya. Membatasi interaksi antara siswa dari latar belakang yang berbeda untuk menghindari konflik. Kalau untuk menghindari konflik itu bukan untuk membatasi teman-teman, tapi kita memberikan metode atau pengajaran sehingga si model pembelajaran ini bisa berbaur. Menghindari konflik itu bukan membatasi ya teman-teman ya. Justru kalau membatasi ini dia akan memberikan konflik lanjutan, yaitu nanti stereotip bisa jadi teman-teman, karena itu berkaitan dengan pembagian latar belakang atau beragam. Yang satu budaya A semua itu nggak boleh. Jadi kita harus berbaur supaya siswa tersebut bisa saling menghormati budaya satu dan budaya yang lainnya seperti itu. Sedangkan yang E, mengabaikan kebutuhan spesifik siswa dari latar belakang yang berbeda, jelas kita nggak akan pilih. Ini ada kalimat atau kata mengabaikan. Jadi option yang paling tepat adalah option C, yaitu menyelenggarakan dan berkolaborasi nih teman-teman, karena di sini ada kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Walaupun dia budaya agamanya berbeda, kita memberikan kerjasama yang beragam teman-teman. Kita melakukan kerjasama yang memberikan perbedaan itu menjadi kesatuan seperti itu. Nah, dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong inklusi dan kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda, Anda mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, mengakomodasi kebutuhan siswa dari latar belakang yang beragam, dan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan didukung seperti itu. Jadi teman-teman semua bisa mengerjakan soal-soal seperti ini nanti besok, karena modelnya teman-teman semua langsung lihat soalnya, kemudian teman-teman langsung lihat opsi jawabannya yang itu berkaitan dengan clue soal. Kalau misalkan soalnya positif, kita cari soal jawabannya yang sangat positif sehingga kita bisa pilih opsi paling tinggi, yaitu poin 5 seperti itu ya. Insya Allah bisa teman-teman semua, asal teman-teman semangat dan terus belajar ya. Semua teman-teman bisa lulus, insya Allah teman-teman semua bisa lulus, yakin pada diri sendiri ya. Nah, kita lihat lagi, kita belajar tentang soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini konfliknya tentang promosi pendidikan karakter di sekolah. Soalnya adalah bagaimana Anda mempromosikan pendidikan karakter di sekolah Anda dan membantu siswa mengembangkan nilai-nilai positif serta keterampilan moral. Apakah A, mengabaikan pengembangan nilai-nilai positif? Jelas kalau mengabaikan kita nggak akan pilih optionnya. Yang B, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Boleh kita checklist dulu ya teman-teman ya, barangkali ini menjadi option yang paling tepat. Nah, kita lihat lagi yang option-option yang lainnya. Yang C, meniadakan program yang mendukung pengembangan karakter untuk mengalokasikan sumber daya pada area lain. Jelas ini nggak akan kita pilih. Bukannya meniadakan program atau teman-teman semua ini mengabaikan, tidak akan kita pilih. Harusnya ini memberikan dukungan atau menambah program untuk mendukung pengembangan karakternya. Jadi kalimat atau kata ini tidak akan kita pilih. Option C nggak akan kita pilih. Yang D, membatasi pengajaran hanya pada aspek kognitif dan mengabaikan pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Kita langsung lihat teman-teman, karena pengajaran itu ada 3 aspek seperti yang pertama kita pernah jelaskan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik seperti itu. Oke. Nah, yang E, menerapkan kurikulum khusus yang terpisah untuk pengembangan karakter tanpa terintegrasi dengan kurikulum utama. Ini gak akan kita pilih teman-teman. Tanpa adanya integrasi berarti tanpa ada kolaborasi. Gak akan kita pilih option E ini. Jadi option yang paling tepat adalah option B, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa tersebut. Jadi option B ini teman-teman, dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, Anda dapat mempromosikan pendidikan karakter di sekolah, membantu siswa mengembangkan nilai-nilai positif serta keterampilan moralnya, sehingga teman-teman semua memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung atau contextual learningnya. Jadi option yang paling tepat adalah option B ini yang memberikan poin paling tinggi, yaitu menyelenggarakan kegiatan ekskulnya teman-teman, sehingga berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa tersebut. Jadi paling lengkap dan paling tepat ya teman-teman ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 10 nih. Di soal nomor 10 ini konfliknya tentang pengelolaan kesejahteraan emosional siswa. Soalnya adalah bagaimana Anda akan mengelola kesejahteraan emosional siswa di sekolah Anda dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis mereka. Option A adalah menyelenggarakan program kesehatan mental yang melibatkan konselor dan tenaga ahli. Yang B, mengabaikan isu kesejahteraan emosional siswa dan fokus hanya pada pencapaian akademis. Ini mengabaikan isu kesejahteraan emosional, nggak akan kita pilih ya teman-teman ya. Ini jelas jauh banget teman-teman. Bisa jadi option B ini menjadi option dengan nilai paling kecil ya teman-teman, adalah nilai 1. Nah, yang C, memisahkan siswa yang mengalami masalah emosional dari lingkungan sekolah
Untuk menghindari gangguan, boleh deh kita checklist dulu ya, biar siapa tahu kita sandingkan dengan yang option A ini. Yang D, membatasi akses siswa terhadap pelayanan kesehatan mental. Membatasi akses berarti tidak akan kita pilih. Yang E, mengurangi peran guru dalam mendukung kesejahteraan emosional siswa dan memfokuskan perhatian hanya pada aspek akademis. Jelas akan kita pilih tidak hanya sekedar akademis teman-teman ya, karena siswa itu butuh juga kesejahteraan emosional siswa. Nah itu tuh sama dengan kesehatan mental teman-teman semua. Jadi kita harus terus mendukung tanpa adanya murung, kemudian minat dan bakatnya rendah, itu bisa jadi dari emosionalnya teman-teman. Karena emosional tidak bisa dikeluarkan, tidak ada sharing, konselor, jadi nggak akan ada yang namanya minat bikat atau minat dan bakat, sehingga motivasi siswa itu rendah. Nah, ketika motivasi rendah, mengakibatkan hasil belajar pun rendah. Nah, yang paling baik adalah yang A, teman-teman, menyelenggarakan program kesehatan mental sehingga melibatkan konselor dan tenaga ahli. Kalau misalkan option A ini adalah kita pilih, itu adalah karena di sini teman-teman ya, lihat ya. Dengan menyelenggarakan program kesehatan mental yang melibatkan konselor dan tenaga ahli, Anda dapat mengelola kesejahteraan emosional siswa di sekolah, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis mereka, dan memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi siswa yang memerlukan bantuan tersebut. Jadi option A ini kita akan pilih karena option B, C, D, dan E-nya adalah option yang paling bawah teman-teman, tidak bisa mengungguli option A. Jadi besok kalau misalnya teman-teman mau pilih option itu, lihat option yang A, B, C, D, E-nya itu kira-kira mana yang paling unggul, yang memiliki kapasitas yang paling baik, yang akan kita sandingkan dengan masalah soal tersebut, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua, jangan lupa ya teman-teman ya, terus belajar, terus berlatih. Mudah-mudahan pelatihan ini, kemudian kelas ini, kemudian tentang video ini bisa membantu teman-teman semua mencapai dan menjembatani teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Teman-teman semua jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, bagikan ke grup dulu yang lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan, yang menonton semuanya bisa lulus jadi ASN dan mendapatkan keberkahan ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua, sehingga kita menjadikan manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita akan update lagi di soal-soal berikutnya. Dadah.